Shalom rekan-rekan seiman seperjuangan sedunia dimanapun kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom Washington Yerusalem. Apa kabar? Siapa pagi-pagi yang sudah mengucap syukur pada Tuhan Yesus, angkat tangan. Siapa pagi-pagi datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, berserah, mengaku dosa dan mohon ampun, angkat tangan. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus, semua karena kasih karena Tuhan, semua karena Yesus Kristus ada Tuhan. Kalau Yesus Kristus bukan Tuhan, tidak mungkin dia mampu mengampuni dosa kita. Dan dia tidak mungkin mampu mengampuni dosa kita, karena dia bukan Tuhan. Karena itu mari kita katakan terima kasih pada Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan dosa dan pengampunan dosa. Yang mampu mengampuni hukuman di negara Indonesia siapa? Raja Charles, Raja Salman, atau Raja Malaysia? Bukan semua. Yang mampu mengampuni hukuman di negara Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Begitu juga siapa yang mampu mengampuni dosa? Apakah malaikat? Apakah nabi? Apakah rasul? Bukan semua. Tuhan Yesus. Artinya apa? Kenapa saya bilang tadi siapa yang mampu yang bisa mengampuni dosa orang di Indonesia kecuali Presiden Indonesia, mengampuni kesalahan orang Indonesia kecuali Presiden Indonesia? Karena berdasarkan teritori, wilayah, berdasarkan otoritas. Nah, sekarang siapa yang berotoritas mengampuni dosa manusia? Apakah Pak RT? Apakah Pak Lurah? Apakah Raja Salman? Apakah Raja Charles? Siapa? Apakah Li Jinping? Apakah Maduro? Siapa? Bukan semua, karena baik Li Jinping, Raja Charles, Raja Salman, maupun Maduro, maupun Jokowi sama seperti kayak kita, manusia, dan pasti mati. Jadi nggak bisa dong mereka mengampuni kita. Siapa yang bisa? Tuhan Yesus, karena kita pengikut Tuhan Yesus. Kalau agama lain kita nggak tahu, kita bicara konteksnya Tuhan Yesus. Makanya kita bilang selalu ngomong saudara seiman. Kami minta maaf yang tidak seiman bukan keluarga kami berarti jangan ngaku-ngaku. Kayak marah pimpinan kamu kalau ketahuan bohong Cak yang budak itu kan ngumpul ke kakak KTP ketahuan kan. Nah, saro kayak kamu Amen. Kita akan bahas di 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 dengan perikop salam lalu panggilan dan panggilan Allah. Nah, di sini bicara tentang memasuki kerajaan Allah. Di sini Tuhan Yesus bilang dari ayat dari ayat 3. Karena kuasa ilahiynya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Ingat, segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Hidup apa? Yang saleh, bukan untuk berdosa. Contoh, inek berguna lah untuk buat hidup saleh? Tidak. Ekstasi kan? Duit korupsi berguna lah untuk buat hidup saleh? Tidak. Tetap sama-sama duit, tapi untuk korupsi, untuk uang korupsi tidak berguna bagi kehidupan saleh ya. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia. Jadi kita ini, makanya kita ngomong tadi kan, siapakah yang bisa menebus dosa kita? Apakah Raja Charles, Raja Salman, Raja Bahrain, Perdana Menteri Raja Malaysia, atau Li Jinping, atau Maduro, atau siapa? Tidak. Siapa? Tuhan Yesus. Artinya kita dipanggil oleh siapa? Tuhan Yesus. Ini makanya yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia. Bukti bahwa yang memanggil kita untuk hidup siapa? Tuhan Yesus. Buktinya apa? Ditebus dosa kita. Kalau tidak ditebus dosa kita, tidak dipanggil. Amin. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang binasa. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya mengambil dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu apa? Pikul salib. Kodrat itulah apa? Memberitakan kebenaran. Kodrat ilahi itu apa? Itu kan tugas-tugas Tuhan kan, memberitakan dalam tanda kutip ya, pekerjaan malaikat, memberitakan kabar baik. Apalagi pikul salib. Kita boleh. Kenapa? Karena kita tadi dipanggil. Bukti kita dipanggil apa? Ditebus dosa. Jadi guna Tuhan Yesus menebus dosa kita di kayu salib, agar kita berkesempatan seperti dia dalam artian pikul salib, memberitakan kebenaran, menyembuhkan orang sakit. Itu kodrat ilahi.
Ya. Dan luput dari hawa nafsu duniawi. Yang luput hawa nafsu ini apa? Pertama hawa nafsu ya benar, urusan libido kan, urusan bawa perut kan, urusan urusan seks kan. Tapi apakah hawa nafsu? Tidak. Hawa nafsu ingin berkuasa, hawa nafsu ingin kaya raya, itu hawa nafsu semua. Nah, karena ada 3, harta, tahta, wanita atau seks. Kalau sekarang kan seks kan, harta, tahta, seks. Jadi kita luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Ya. Kenapa dunia ini bisa hancur? Bukan karena Tuhan Yesus. Cuma di bencana alam di saudara kita sebangsa tanah air di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Itu kan hutannya dihabisi, cuma gelondongan kayu itu kan banjir. Begitu juga di daerah lain kan antara kutub utara kutub selatan glacier mencair karena pemanasan global, keserakan manusia. Ya kan? Kan yang membinasakan hawa nafsu kita membinasakan bumi. Aku akan menaklukkan misalnya kan menaklukkan Uco. Aku akan menaklukkan Palembang. Aku akan menaklukkan Malaysia. Aku akan menaklukkan dunia. Akhirnya membinasakan dunia. Cara menaklukkan dunia macam mana? Kumpul ke duit banyak-banyak. Oh kan? Misal aku nak jadi wali kota, ngumpul ke duit banyak-banyak. Aku nak jadi bupati, aku nak jadi gubernur, aku nak jadi raja dunia, ngumpul ke duit banyak-banyak. Akhirnya gelap mata, tebang sana, tebang sini, potong sana, potong sini, gali sana, gali sini. Laju lagu kan, gali, lubang, tutup lubang. Jadi itu, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi sungguh-sungguh hidup di jalan kudus dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara dan kasih. Artinya apa? Hukum Tuhan, kasih. Hukum Tuhan kasih itu apa? 2. Kasih kepada vertikal Tuhan Yesus, kasih kepada horizontal sesama umat manusia. Saudara-saudara iman. Sebab segala semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan dibuatnya giat dan berhasil. Ciri uang ikut Tuhan Yesus apa? Giat. Giat dalam apa? Banyak orang giat. Apakah giat misalnya korupsi? Koruptor itu kan giat tiap hari korupsi, ya kan? Dan contohnya yang kasus yang Cinde itu kan saking giatnya tuh pertemuan berdasarkan data fakta pengadilan kan, pertemuan di salah satu restoran di Golop ini kan. Pemakai Golop ini kan giat dia, paling bukan jam kerja kan giat. Korupsi. Itu hal negatif. Cuman kalau kita ini kan giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Jadi kalau kau ingin mengenal Tuhan Yesus giat, rajin gereja, baca kitab suci. Kan ada laginya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ini baca kitab suci tidak, berdoa tidak, ngaku nak masuk surga. Jangan cerita. Ada orang dalam Masih merantau Dak galak balik Merantau kemana wong ini? Sukses wong ini merantau sudah. Merantau kemana? Ke puncak. Puncak mana? Bogor? Bukan. Puncak Jawa Barat? Bukan. Puncak mana? Puncak kenikmatan. Makanya dak galak balik. Ngapa wong dak galak balik? Karena nyaman dan ada duit. Makanya dia galak balik dari perantauannya kan. Perantau kemana? Di puncak. Puncak mana? Bogor Jawa? Bukan. Puncak kenikmatan. Oke teman-teman. Ya kan? Pengenalan akan kasih Yesus. 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya. Kan? Brejo lah, Tuhan tak nyingok. Korupsi kan? Brejo lah, Tuhan tak nyingok. Lupa dan menjadi buta dan picik. Buta itu bukan buta tak nyingok, bukan. Buta kalau dia ada Tuhan. Buta kalau dia ada hukum negara. Buta kalau dia ada tetangga. Buta kalau ada Pancasila. Buta. Alias otak tak jalan, tak berpikir. Betul? Buta otak tak berpikir. Penjajah Belanda bergeser ke penjajah Jepang. Penjajah Jepang bergeser ke penjajah Belanda. Penjajah Belanda bergeser ke Soekarno. Soekarno bergeser ke Soeharto. Itu artinya buta, tak berpikir, segala sesuatu berubah. Buta, mana orang buta? Konsekuensi dia buta, tak tahu apa-apa. Kan buta, kan gelap. Picik, aku nilai paling melawat, aku ini paling hebat. Padahal nggak tahu kalau siapa di belakangnya itu kan.
Oh, di belakang kau di Belanda, di belakang kau di Jepang, di belakang kau di sini, sini, sini. Nah, di belakang kau di kuning, Mercy, matahari, hana. Dibiar kau. Segala sesuatu akan indah pada waktunya, ya. 10. Karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan pilihanmu makin teguh, sebab jika kamu melakukannya itu kamu tidak akan pernah tersandung. Arti kalau konsekuensi dari tidak pernah tersandung apa? Sukses, berhasil, kaya raya. Hidup bahagia, sejahtera, duit habis-habis. Ya, tidak pernah tersandung. Konsekuensi pernah tersandung apa? Bangkrut, miskin, segala macam, menderita segala macam lah. Tersandung. Tidak pernah tersandung, meroket. Uji budak tonggok yang kena pecat di partai kan? Meroket. Kena pecat di partai kau, tahu kau. Nah, setelah kita lakukan semua dari ayat 3 sampai 10 itu, ini kunci. Tuhan Yesus melalui Paulus mengasih tahu cara masuk kerajaan Allah. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Yesus kan? Ya kan? Apa tadi kunci masuk kerajaan Allah? Pikul salib, menjawab panggilan, hidup kudus, mengasihi sesama manusia seiman dan semuanya, dan tentu saja jadi pintar, belajar, menambah pengetahuan. Oh, zaman dulu penginjilan apa pemberitaan kabar baik atau perbuatan baik zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan kayak Bapak Nomensen kan dari Eropa sana kan Jerman ke Tanah Batak berjalan. Sekarang kan agak berubah beritanya tetap sama tapi penginjilannya apa teknisnya pakai HP kan bisa. Nah, contoh sekarang kan pakai HP kan. Cerdas. Dan kalau semua itu sudah dapat dan dipegang, dengerti masuk otak, tidak butuh, tidak picik. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan Yesus juru selamat kita. Karena masuk kerajaan Allah. Konsekuensi masuk kerajaan Allah apa? Ada wong kaya di surga dulu kan siapa? Bapak Abraham dan segala macam. Berarti kalau wong kaya cak Bapak Abraham masuk surga berarti di bumi kaya juga. Mana? Enak kan? Lego kan? Double portion. Itu baru namanya double portion. Kaya di bumi, bahagia di surga. Siapa yang mau seperti itu? Angkat tangan. Pinter. Semuanya pengen kaya di bumi dan masuk surga. Nah, aku kasih tahu caranya cara masuk surga versi Alkitab Kristen pengikut Yesus yang hobi makan yang menganggap babi halal minta maaf yang di luar Kristen kamu bukan pengikut Yesus jangan melok kayak kamu stres gilo lah tidak bisa membedakan mana bendera negara Indonesia, mana kucing, mana tikus kayak kamu langsung aku nih tikus, aku nih kucing. Nah, disorientasi kalau wong lah disorientasi sudah. Kalau wong sudah disorientasi sudah pasti demoralisasi sudah lah. Enggak katimbek lagi Nah, jadi kami pengikut Yesus Ini syarat yang dijelaskan melalui kitab Petrus masuk kerajaan Allah pengen kaya di bumi, pengen masuk kerajaan Allah surga. Ini baca 1 surat Petrus yang kedua dari saya Petrus ayat 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 15 sampai baca imani laksanakan. Ada amin. Tetap semangat saudara kasih semangatnya. I love you Jimin, teman senang Jimin, I love you Alpen we coming. Jimin, I love you semua. Semangat teman-temanku. I love you all. Jimin, I love you. Semangat.